Abu Nawas dianggap sebagai salah seorang penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sebagai seorang sosok yang bijaksana, religius sekaligus kocak. Abu Nawas diperkirakan lahir pada tahun 756 Masehi dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami di kota Ahvaz, Persia, yang sekarang lebih dikenal dengan Iran, dan juga diperkirakan meninggal pada tahun 814 Masehi di kota Baghdad, Irak. Terlahir sebagai anak yatim, Abu Nawas dibawa ibunya ke kota Basrah, kota terbesar kedua di Irak. Di sana ia belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah bin Habib Al-Asad, orang yang memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Abu Nawas juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui agar ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arabnya. Dalam buku Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikihi, catatan Syekh Ahmad Al-Iskandari dan Syekh Mustafa Anani, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multifungsi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Abu Nawas hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik Khalifah Harun al-Rasyid. Melalui musikus istana, yakni Ishaq al-Wausuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana atau syairul bilad. Sikap Abu Nawas yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain dengan kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam peradaban dunia sastra. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudar yang dianggap telah menyinggung khalifah, yang mana tentu saja khalifah murka dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah. Yang dahulunya penuh duniawi sekarang menjadi lebih religius. Jika sebelumnya ia cenderung pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, namun hal itulah yang justru membawa keberkahan tersendiri baginya. Salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah memberikan kesaksian. Akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan akan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkap rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Konon,
Syair itu berjudul Ampunan, yang merupakan salah satu syair yang dapat dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa spiritual yang mendalam. Tuhan, jika dosaku semakin membesar, sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang baik yang berseru kepadamu, lantas kepada siapa seorang pendosa harus mengadu?